Kisah sadap calon suami. Oke guys, jadi kami kali ini kedatangan klien ya. Nama kita sensor. Kebetulan ini mbaknya itu curhat ya. Nah di sini sebentar, ini kok aneh. Jangan-jangan dia cuma mainan ini. Namanya pas kita track dari apa namanya, dari nomornya ternyata juga bukan. Oke, mari kita pelajari. Halo mas, maaf mengganggu. Sebelumnya perkenalkan saya mau konsultasi sesuatu mas, sesuatu yang sangat penting. Saya udah hubungi mas semua platform, IG, email, dan tele. Kita nggak merasa dapat DM gitu loh. Nah, jadi besar harapan agar saya bisa membalas pesan ini. Mas bisa membalas pesan ini. Jadi beberapa minggu yang lalu saya melihat seorang hacker yang saya temui di Instagram. Niat saya adalah untuk sadap WA pasangan saya, oke? Saya sudah melihat konten mas tentang sadap WA sebelumnya. Nah, kita kan belum pernah ngasih konten sadap WA gitu loh. Kita ethical hacker gitu, nggak pernah kita jualan jasa sadap WA. Nah, tapi Mas selalu mengatakan izin dulu kepada pihak terkait. Tapi Mas saya tidak bisa izin untuk hal ini. Oke, ini bagus. Setidaknya beliau sadar karena konsensus itu penting, kepercayaan itu penting. Kalau tidak ada kepercayaan, yang penting ditunda dulu pernikahannya gitu ya. Nah ini kok malah jadi dokter itu romansa. Ini kan kita dokter ransomware gitu. Oke, kita lanjutkan. Pasangan saya itu akan menjadi calon suami saya, tapi akhir-akhir ini dia berubah mas. Nah, berubahnya gimana ini, questionable ini? Apakah dia tiba-tiba makan bubur tidak diaduk? Dan sebelumnya dia pernah ngechat cewek-cewek dari Tinder dan beberapa kali. Jadi sebelum nikah saya ingin ngecek terlebih dahulu apakah dia masih nakal seperti dulu. Oke, untuk ngetes kenakalan orang ya, terutama konsistensi dalam mencintai, sepertinya psikiater yang lebih cocok daripada nge-hack. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu saya membayar seorang hacker untuk kasus ini. Tapi bukan intinya. Hacker saya temui di Instagram ini sangat meyakinkan karena mereka itu grup, bukan freelancer. Oke. Awalnya semua baik-baik saja, saya membayar DP sebesar 150.000 dari total 300. Tapi entah mengapa di tengah proses itu saya ragu. Saya takut melanggar privasi calon suami saya. Wow, at least sadar ya. Tapi ternyata hackernya bilang kalau data saya sudah masuk ke list, jadi harus diteruskan karena akan membayar untuk ponsel. Akhirnya saya melanjutkan proses itu dan kembali membayar sebesar 150.000. Setelah beberapa jam, pihak hacker kembali menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada virus di ponsel saya, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tembak deposit 150.000. Ini katanya akan dikembalikan lagi uangnya. Setelah saya kirim, ternyata datanya masih error karena ada virus. Jadi dari pihak terkait kembali meminta deposit sebesar 350 yang katanya juga akan dikembalikan kepada saya. Setelah ini akan saya kirimkan beberapa picture menyatakan error pada proses hacking. Oke. Dia belum ada picture di sini, kayaknya belum di attach. Yang jadi masalah adalah yang awalnya pihak mengatakan akan selesai dalam waktu 1 hari, tapi sampai detik ini sudah seminggu belum selesai. Mereka tidak memblokir saya di WA, tapi mereka sama sekali tidak membalas chat saya hingga detik ini. Nanti akan saya kirim bukti chatnya. Untuk metodenya mereka mengirimkan link buat bot tracker. Oke, saya mau konfirmasi mas, apakah mereka asli? Dalam artian bisa saya percaya atau tidak? Karena jujur saya lebih takut proses saya dihack dibandingkan uang saya 800.000 itu. Jadi saya minta tolong ke mas supaya melacak kodam ini. Saya bayar, mas juga nggak masalah. Oke, uangnya banyak jadi sering bayar. Nah, ini kita bahas lewat video VT, oke? To be continued.